Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari, ada hubungan tak pantas antara Ustadz Hasan dan Aisyah terungkap di pesantren Al-Hikmah, mengguncang suasana dan memaksa tindakan tegas. Ustadz Hasan diminta mundur, sementara Aisyah dibimbing untuk bangkit. Kejadian ini menjadi pelajaran besar, mendorong perubahan demi menjaga integritas pesantren. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Halo para sultan, buat kalian nih, yang suka dengan otomotif, kalian bisa lihat banyak sekali updatean mobil-mobil terbaru di channel Mortomotif. Di situ kalian bisa pilih mobil kesukaan kalian dan saya doakan kalian semua yang melihat ini bisa beli mobil-mobil terbaru tahun ini atau tahun depan. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sekarang mari kita bahas. Pesantren Al-Hikmah terletak di kaki bukit yang sejuk, dikelilingi oleh hamparan sawah dan pepohonan rindang. Lingkungannya yang asri menjadikannya tempat yang sempurna untuk menimba ilmu agama. Pesantren ini memiliki ratusan santri yang datang dari berbagai penjuru negeri. Kehidupan sehari-hari di sana penuh dengan kesederhanaan, rutinitas ibadah, dan semangat belajar. Ustadz Hasan, salah satu pengajar utama di pesantren itu, dikenal sebagai sosok yang dihormati dan disegani. Beliau adalah lulusan salah satu universitas Islam ternama di Timur Tengah yang keilmuannya tidak diragukan lagi. Selain pandai dalam menyampaikan pelajaran, beliau juga dikenal bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Banyak santri yang merasa nyaman berdiskusi dengannya, termasuk Aisyah, seorang santriwati yang cerdas dan memiliki semangat belajar tinggi. Aisyah adalah gadis berusia 19 tahun yang berasal dari keluarga sederhana. Ia sering menjadi kebanggaan pesantren karena prestasinya yang luar biasa, baik di bidang hafalan Al-Quran maupun dalam memahami kitab-kitab klasik. Wajahnya selalu berseri-seri, memancarkan semangat seorang pembelajar sejati. Namun, di balik kesederhanaannya, Aisyah menyimpan kerinduan besar untuk mendapatkan ilmu yang lebih mendalam. Oleh karena itu, ia kerap mendekati Ustadz Hasan untuk menanyakan berbagai hal yang belum dipahaminya. Hari-hari di pesantren berjalan dengan tenang, diwarnai dengan aktivitas belajar mengajar yang disiplin. Setiap subuh, lantunan ayat suci Al-Quran terdengar dari masjid pesantren, mengawali hari dengan keberkahan. Ustadz Hasan sering terlihat memimpin halakah kecil seusai sholat subuh, memberikan tausiah yang menyentuh hati. Di antara para santri yang hadir, Aisyah selalu duduk di barisan depan, mendengarkan dengan saksama setiap kata yang diucapkan oleh ustadznya. Namun, suasana damai ini perlahan mulai berubah ketika interaksi antara Aisyah dan Ustadz Hasan menjadi lebih intens. Awalnya, tak ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang aneh. Sebagai seorang guru, Ustadz Hasan memang dikenal dekat dengan para santri, terutama mereka yang berbakat seperti Aisyah. Tetapi, kedekatan ini mulai menarik perhatian ketika Aisyah kerap terlihat dipanggil secara khusus untuk berdiskusi setelah jam belajar usai. Beberapa santri lain mulai memperhatikan hal ini, tetapi mereka memilih untuk tidak berkomentar. Mereka percaya bahwa Ustadz Hasan adalah orang yang bisa menjaga dirinya, dan Aisyah hanyalah santriwati yang ingin memperdalam ilmunya. Namun, bisik-bisik kecil mulai terdengar di kalangan santri senior. Beberapa dari mereka bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan guru dan murid? Dalam keheningan pesantren yang selama ini menjadi ciri khasnya, perlahan tumbuh rasa penasaran dan kecurigaan yang belum terjawab. Apakah keakraban ini murni karena tuntutan ilmu, atau ada hal lain yang tak terlihat oleh mata? Ketenangan yang selama ini menjadi kebanggaan pesantren Al-Hikmah tampaknya akan segera terusik oleh sebuah rahasia yang belum terungkap. Malam itu, langit di atas pesantren Al-Hikmah cerah bertabur bintang.
Suasana hening di asrama para santriwati hanya dipecahkan oleh bunyi halus gemericik air dari pancuran wudhu dan lantunan doa sebelum tidur. Di kamar Aisyah, suasana sedikit berbeda. Ia duduk di sudut ranjangnya, memandang layar ponsel dengan raut wajah yang sulit diterka. Pesan itu datang dari Ustadz Hasan, berisi ucapan terima kasih karena Aisyah telah membantu mengajar santri junior di halakah sore tadi. Semoga Allah memberkahi ilmu dan usahamu, Aisyah, tulisnya. Awalnya, Aisyah merasa pesan ini tidak lebih dari bentuk apresiasi seorang guru kepada muridnya. Namun, pesan-pesan berikutnya mulai terasa lebih pribadi. Bagaimana kabarmu malam ini? Jangan terlalu lelah belajar ya, tulis Ustadz Hasan dalam pesan lain. Aisyah membacanya berulang kali. Tidak ada kata-kata yang langsung menunjukkan hal yang salah, tetapi hatinya diliputi keraguan. Apakah ini wajar? Apakah hanya perhatian seorang guru yang peduli pada muridnya? Pesan-pesan tersebut menjadi semakin sering dan sering kali muncul di waktu-waktu yang tidak terduga, seperti larut malam ketika seluruh penghuni asrama sudah terlelap. Aisyah berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah bentuk perhatian seorang ustadz kepada santri yang dianggapnya istimewa karena kemampuan dan kesungguhan belajarnya. Namun, ada sesuatu dalam cara pesan-pesan itu disampaikan yang membuat hati Aisyah tidak tenang. Sementara itu, teman-teman sekamarnya mulai menyadari perubahan kecil pada Aisyah. Biasanya, Aisyah adalah sosok yang ceria dan selalu berbagi cerita tentang pelajaran hari itu. Namun, belakangan ini, ia sering terlihat termenung dengan ponselnya. Ketika ditanya, Aisyah hanya tersenyum kecil dan mengalihkan pembicaraan. "Kenapa akhir-akhir ini kamu sering menyendiri, Aisyah?" tanya Fatimah, sahabat dekatnya di asrama. "Ah, tidak ada apa-apa kok. Hanya ingin fokus belajar saja," jawab Aisyah dengan nada datar. Namun, di balik senyum yang ia paksakan, Aisyah menyimpan kegelisahan. Malam demi malam, pesan-pesan dari Ustadz Hasan terus berdatangan, mulai dari kata-kata penyemangat hingga pertanyaan yang terdengar semakin akrab. "Apa kamu sudah makan malam? Kalau sedang sedih, jangan lupa untuk cerita," tulisnya suatu malam. Perhatian ini membuat Aisyah merasa bingung. Di satu sisi, ia merasa bersyukur memiliki seorang guru yang peduli, tetapi di sisi lain, ia mulai merasa ada batas yang dilewati. Di tengah kebimbangan itu, ia memilih untuk tidak membahasnya dengan siapapun, bahkan Fatimah. Hingga suatu hari, sebuah pesan datang yang membuat Aisyah benar-benar terdiam. "Aisyah, kamu adalah santriwati yang sangat spesial. Aku sering mendoakanmu secara khusus. Aku berharap kita bisa saling mendukung, bukan hanya sebagai guru dan murid, tapi juga sebagai pribadi yang saling memahami." Pesan itu membuat dada Aisyah bergemuruh. Ia tidak tahu harus merespons seperti apa. Apakah ini hanya salah tafsirnya saja? Ataukah benar Ustadz Hasan memiliki maksud tertentu? Ia merasakan campuran rasa takut, bingung, dan juga sedikit senang karena diperhatikan lebih dari yang lain. Sementara itu, di luar kamar Aisyah, desas-desus kecil mulai terdengar di kalangan santri. Beberapa dari mereka memperhatikan bahwa Ustadz Hasan tampak sering memberikan perhatian lebih kepada Aisyah, meski hanya melalui gestur kecil seperti memanggil namanya dengan lembut atau tersenyum saat mereka bertemu di koridor masjid. Bisikan-bisikan ini perlahan mulai mengalir, menciptakan riak dalam keheningan pesantren. Namun, hingga saat ini, tidak ada satupun yang berani menanyakannya secara langsung kepada Aisyah ataupun Ustadz Hasan. Semua hanya menyimpan pertanyaan dalam hati, menunggu saat yang tepat untuk mengungkap apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di sisi lain, Aisyah sendiri tidak tahu bahwa sesuatu yang jauh lebih besar dari dugaannya sedang perlahan terungkap. Hari itu, langit mendung menggantung di atas pesantren Al-Hikmah, seakan mencerminkan suasana hati para penghuninya. Bisik-bisik di kalangan santri mulai sulit diredam, terutama setelah beberapa orang secara tidak sengaja melihat percakapan yang tak lazim antara Aisyah dan Ustadz Hasan. Apa yang semula hanya kecurigaan, kini mulai menyeruak menjadi perbincangan serius. Puncaknya terjadi ketika Nisa, salah satu santriwati senior, menemukan ponsel Aisyah yang tertinggal di ruang belajar. Berniat mengembalikannya, ia tanpa sengaja melihat notifikasi pesan yang muncul di layar. Pesan itu berasal dari Ustadz Hasan dengan isi yang membuat Nisa terkejut. "Aisyah, aku merasa tenang saat berbicara denganmu. Jangan pernah ragu untuk menghubungiku, bahkan jika hanya untuk berbagi cerita."
Hati Nisa bergetar. Meski awalnya ragu, ia memberanikan diri membuka beberapa pesan sebelumnya. Percakapan itu menunjukkan hubungan yang jauh melampaui batas wajar antara guru dan murid. Nisa segera mengembalikan ponsel tersebut tanpa berkata apa-apa, namun pikirannya terus bergelut. Haruskah ia melaporkan ini? Ataukah cukup membiarkannya dan berharap semuanya akan selesai dengan sendirinya? Malam itu, Nisa memutuskan untuk berbicara dengan teman-teman terdekatnya. Kalian harus tahu sesuatu, bisiknya pelan di ruang asrama. Dengan hati-hati, ia menceritakan apa yang dilihatnya. Kabar ini segera menyebar seperti api yang membakar ilalang kering. Dalam waktu singkat, hampir semua santri mengetahui apa yang terjadi, meskipun tidak ada satupun dari mereka yang berani menanyakan langsung kepada Aisyah atau Ustadz Hasan. Di sisi lain, Aisyah mulai merasakan perubahan di sekitarnya. Teman-temannya yang biasanya hangat dan ramah kini terlihat menjaga jarak. Bisikan-bisikan kecil terdengar setiap kali ia melintas di koridor. Ketegangan ini membuat Aisyah semakin gelisah, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Sementara itu, pihak pesantren juga mulai mencium adanya kejanggalan. Salah satu Ustadzah Nur, yang dikenal sebagai pembimbing santriwati, memanggil Aisyah untuk berbicara. "Aisyah, apakah ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan?" tanya Ustadzah Nur dengan lembut. Aisyah menggelengkan kepala. "Tidak ada apa-apa, Ustadzah," jawabnya singkat, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut. Namun, ketenangan Aisyah tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, seorang santri memberanikan diri untuk melaporkan apa yang mereka ketahui kepada pihak pengurus pesantren. Bukti berupa tangkapan layar pesan-pesan dari Ustadz Hasan akhirnya sampai ke tangan kepala pesantren, Kiai Ridwan. Kiai Ridwan, yang dikenal tegas namun bijaksana, segera mengambil tindakan. Ia memanggil Ustadz Hasan dan Aisyah untuk memberikan penjelasan. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana yang sangat tegang. Dengan nada tenang namun tegas, Kiai Ridwan bertanya kepada Ustadz Hasan, "Apakah benar Anda telah menjalin komunikasi yang melampaui batas dengan Aisyah?" Ustadz Hasan, yang biasanya penuh percaya diri, tampak gugup. Ia berusaha menjelaskan bahwa hubungan tersebut hanyalah bentuk perhatian seorang guru kepada muridnya yang berprestasi. Namun, bukti-bukti yang ada terlalu jelas untuk disangkal. Di sisi lain, Aisyah menangis terisak. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak pernah ia duga. "Saya tidak tahu harus berbuat apa, Kiai. Saya hanya mengikuti arahan Ustadz Hasan," ucapnya lirih. Setelah mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, Kiai Ridwan mengambil keputusan untuk mengadakan rapat darurat bersama Dewan Pengurus Pesantren. Keputusan ini tidak mudah, mengingat reputasi pesantren dan masa depan semua pihak yang terlibat. Desas-desus semakin kuat di kalangan santri, sementara seluruh pesantren menunggu dengan napas tertahan. Rahasia yang selama ini tersembunyi kini telah terungkap, mengguncang fondasi pesantren yang selama ini dianggap sebagai tempat yang suci dan bebas dari noda. Lalu, apa yang akan diputuskan oleh pihak pesantren? Akankah keadilan ditegakkan tanpa melukai nama baik lembaga ini? Babak berikutnya menjadi penentuan bagi semua pihak yang terlibat. Malam itu, rapat darurat digelar di ruang utama pesantren Al-Hikmah. Semua dewan pengurus hadir, termasuk Kiai Ridwan, Ustadzah Nur, dan beberapa tokoh senior yang sudah puluhan tahun mengabdikan diri di pesantren. Atmosfer ruangan terasa berat, penuh dengan ketegangan. Di luar, para santri hanya bisa menunggu dengan gelisah, bertanya-tanya bagaimana hasil dari rapat yang menentukan masa depan pesantren, Aisyah, dan Ustadz Hasan. Kiai Ridwan membuka rapat dengan pembacaan doa, memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keputusan yang diambil adalah yang paling bijaksana. Setelah itu, ia menjelaskan duduk perkara dengan hati-hati, memastikan semua fakta yang ada disampaikan tanpa menyudutkan satu pihak pun. "Kita tidak bisa memandang masalah ini dengan emosi semata," ujar Kiai Ridwan dengan suara tenang. "Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan tanggung jawab kita sebagai pengasuh pesantren ini. Apa yang telah terjadi adalah pelanggaran serius terhadap adab dan prinsip kita sebagai pendidik dan pengasuh generasi muda." Dewan pengurus berbicara satu persatu, memberikan pendapat mereka. Sebagian merasa Ustadz Hasan harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Bagaimanapun, ia telah mengabdi di pesantren ini selama bertahun-tahun dan memiliki kontribusi besar dalam mencetak santri-santri berprestasi.
Namun, sebagian lagi merasa bahwa apa yang telah terjadi tidak dapat ditoleransi karena mencoreng nama baik pesantren dan melanggar amanah sebagai seorang pendidik. Sementara itu, di kamar asramanya, Aisyah duduk dengan wajah yang lelah. Fatimah, sahabatnya, mencoba memberikan dukungan. "Aisyah, apapun yang terjadi, aku yakin kamu tidak bermaksud melakukan kesalahan," kata Fatimah pelan. Aisyah hanya menjawab dengan anggukan kecil, matanya masih sembab akibat menangis. Di ruang rapat, perdebatan semakin intens. Sebagai seorang ustadz, Hasan seharusnya tahu batasannya. "Santri adalah amanah kita, bukan objek perhatian pribadi," kata Ustadz Zahnur dengan tegas. "Benar, tapi jangan lupa, kita juga harus memberi ruang untuk bertobat. Bagaimanapun, Hasan adalah manusia biasa yang juga bisa tergelincir," balas salah satu ustadz senior. Akhirnya, setelah diskusi panjang, keputusan diambil. Kiai Ridwan berdiri dan mengetuk meja sebagai tanda rapat selesai. Dengan suara tegas, ia menyampaikan hasil keputusan. Ustadz Hasan akan diminta untuk mundur dari jabatannya dan meninggalkan pesantren ini. Kita memberikan kesempatan baginya untuk memperbaiki diri di luar, namun ia tidak bisa lagi mengajar di sini. Adapun Aisyah, sebagai santriwati yang masih muda dan mungkin kurang memahami konsekuensi dari situasi ini, akan tetap berada di pesantren. Namun, ia akan mendapatkan bimbingan khusus untuk memulihkan kepercayaan dirinya dan mengembalikan fokusnya pada studi. Keputusan itu membawa suasana hening yang panjang. Meski berat, semua pihak menyadari bahwa langkah ini adalah yang terbaik untuk menjaga martabat pesantren dan memberikan keadilan kepada semua pihak. Keesokan harinya, pengumuman resmi disampaikan kepada seluruh santri. Ustadz Hasan meninggalkan pesantren tanpa banyak kata. Sebelum pergi, ia menemui Kiai Ridwan untuk meminta maaf. "Saya mohon maaf atas segala kesalahan saya, Kiai. Saya akan menggunakan waktu ini untuk memperbaiki diri," katanya dengan nada penuh penyesalan. Sementara itu, Aisyah menjalani hari-harinya dengan hati yang masih berat. Meski teman-temannya perlahan kembali memberikan dukungan, ia tetap merasa canggung. Bimbingan dari Ustadz Zahnur membantunya memahami bahwa kesalahan bukan sepenuhnya ada pada dirinya. Ia diajarkan untuk memaafkan diri sendiri dan menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran untuk masa depan. Kejadian ini menjadi pengingat bagi seluruh pesantren bahwa batasan antara guru dan murid harus dijaga dengan tegas. Pesantren Al-Hikmah memperkuat aturan dan pengawasan, memastikan bahwa tidak ada lagi celah untuk kejadian serupa terulang. Meski perjalanan ini penuh dengan luka dan pelajaran, pesantren tetap melangkah maju, membawa harapan baru untuk masa depan. Semua pihak percaya, dari setiap ujian, ada hikmah yang mendewasakan. Dan bagi Aisyah, ini adalah awal untuk menemukan kembali kekuatan dirinya. Beberapa bulan telah berlalu sejak peristiwa yang mengguncang pesantren Al-Hikmah. Meski goresan pada reputasi pesantren tak bisa sepenuhnya dilupakan, suasana pesantren mulai kembali stabil. Para santri kembali pada rutinitas mereka, dan perlahan, Aisyah mulai menemukan pijakannya. Di bawah bimbingan Ustadz Zahnur, Aisyah menjalani konseling yang mendalam. Setiap pekan, ia duduk bersama pembimbingnya, merenungi apa yang telah terjadi dan bagaimana ia bisa tumbuh lebih kuat dari pengalaman itu. Aisyah, hidup akan selalu penuh dengan ujian. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar darinya dan tidak membiarkan kesalahan menghalangi masa depan kita, ujar Ustadz Zahnur suatu hari. Aisyah mengangguk, meski matanya masih menyimpan luka. Namun, setiap kata yang diucapkan oleh Ustadz Zahnur menjadi dorongan baginya untuk bangkit. Ia mulai kembali aktif di kelas, memfokuskan diri pada pelajaran, dan perlahan-lahan meraih kembali kepercayaan dirinya yang sempat hilang. Peristiwa itu juga menjadi bahan refleksi besar bagi para pengurus pesantren. Kiai Ridwan, dengan kebijaksanaannya, memimpin serangkaian perubahan di lingkungan pesantren Al-Hikmah. Program pelatihan khusus untuk para ustadz dan ustadzah diadakan, menekankan pentingnya menjaga batasan profesional dalam mendidik santri. Selain itu, aturan baru tentang interaksi antara guru dan murid diperketat untuk mencegah kejadian serupa terulang. Para santri juga diberikan sesi bimbingan rutin yang tidak hanya membahas pelajaran agama, tetapi juga etika dan cara menghadapi dinamika hubungan sosial di lingkungan pesantren. Pesantren tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang untuk membentuk karakter yang lebih kuat dan berintegritas. Di tengah upayanya untuk bangkit,
Aisyah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Ia kembali menjadi salah satu santriwati yang disegani karena ketekunan dan kecerdasannya. Namun, kali ini, ia lebih berhati-hati dalam setiap langkah yang diambil. Pada suatu pagi yang cerah, Aisyah diminta untuk menyampaikan sebuah ceramah kecil di hadapan para santri. Ini adalah bagian dari program yang dirancang untuk membangun kembali kepercayaan dirinya. Dengan hati yang berdebar, ia berdiri di mimbar, menatap puluhan pasang mata yang menunggunya berbicara. Sahabat-sahabatku, hidup adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran. Kadang, kita dihadapkan pada ujian yang berat yang membuat kita merasa lemah. Namun, di saat seperti itu, kita harus ingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dari setiap ujian, selalu ada hikmah yang bisa kita petik, asalkan kita mau merenung dan belajar darinya, ujar Aisyah dengan suara yang mantap. Para santri mendengarkan dengan seksama, beberapa di antaranya terharu melihat keberanian Aisyah yang telah melalui banyak hal namun tetap teguh berdiri. Ceramah itu menjadi titik balik bagi Aisyah. Ia merasa diterima kembali oleh lingkungannya, dan yang terpenting, ia mulai menerima dirinya sendiri. Di tempat lain, Ustadz Hasan menjalani hidup yang jauh dari hingar-bingar pesantren. Ia memilih untuk menetap di sebuah desa kecil, membantu masyarakat dengan memberikan pengajian sederhana di masjid setempat. Setiap malam, ia merenungi kesalahan yang telah diperbuat, berusaha mencari jalan untuk memperbaiki dirinya. Ya Allah, aku memohon ampunan-Mu. Berikanlah aku kesempatan untuk menjadi hamba yang lebih baik, doanya setiap kali bersujud. Meskipun ia tidak lagi mengajar di pesantren Al-Hikmah, ia tetap berusaha menyebarkan ilmu dengan cara yang lebih rendah hati. Bagi Ustadz Hasan, hidup kini adalah tentang memperbaiki diri dan menebus kesalahan, bukan lagi tentang kehormatan atau status. Pesantren Al-Hikmah kini melangkah dengan penuh kehati-hatian, namun juga dengan harapan baru. Kejadian yang pernah mengguncang mereka menjadi pelajaran berharga untuk membangun pesantren yang lebih kuat, lebih tegas dalam menjaga nilai-nilai luhur, dan lebih empati terhadap santri. Bagi Aisyah, babak baru hidupnya adalah kesempatan untuk tumbuh sebagai pribadi yang lebih matang dan bijaksana. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus belajar dan membuktikan bahwa ia mampu melampaui semua tantangan yang pernah dihadapinya. Dan bagi semua penghuni pesantren Al-Hikmah, peristiwa itu menjadi pengingat bahwa cobaan, seberat apapun, selalu membawa cahaya hikmah bagi mereka yang bersabar dan mau mengambil pelajaran. Ketenangan yang hilang kini telah kembali, membawa mereka menuju masa depan yang lebih baik. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.